got me by your side. I stay, it's so fine. Hai, selamat siang teman-teman. Selamat hari Rabu. Happy holiday. Hari ini tanggal 1 Mei, Hari Buruh Nasional ya. Happy holiday teman-teman, sehat-sehat selalu. Kembali di hari Rabu ini cerah. Kita hari ini akan mendengarkan kabar baik teman-teman perdana. Hari ini ada cerita menarik dari kawan saya, teman saya. Beliau sama-sama kami ikut serta di sebuah komunitas yang luar biasa, komunitas eating reorder. Kita langsung aja ya dengar cerita beliau. Oke, saya invite dulu teman saya yang satu ini. Setelah ini juga sekalian kita kenalkan beliau. Oke. Kita menunggu beliau. Oke. Hai. Selamat malam. Biasanya aku bercerita malam, jadi lupa. Malah terang banget. Selamat siang. Selamat sore Coach Mel, apa kabar? Baik. Suara yang aman. Suara saya yang nggak aman. Serak-serak basah katanya. Oke, baik teman-teman. Hari ini di hari Rabu tetap bagi kabar baik. Kabar baiknya kali ini dari teman saya yang ada satu ini. Beliau adalah Coach Melina, teman-teman. Coach Melina, saya coba lupa ya. Waktu itu kita bertemu di Eating Reorder itu. Coach Melina ikut di Eating Reorder di batch berapa, Coach? 6. Batch 6 bersama Coach Roy. Anyway, kita akan dengarkan cerita beliau. Termasuk ada satu hal yang menyenangkan. Bersyukur banget beliau sudah. Tapi nanti ceritanya terakhir aja ya. Anyway, kita dengar ceritanya dulu, Coach. Coach Melina ini activity day to day itu apa sih, Coach? Sebagai perkenalan dulu teman-teman yang lain ya. Silakan. Hai, teman-temannya Coach Dana. Sehari-harinya saya adalah seorang ibu, 2 orang anak, ibu pekerja juga, seorang istri juga, yang suka makan dan suka makan. Oke, jadi aktif banget tentunya ya. Kalau kita bilang biasanya profesional muda, ibu rumah tangga lagi luar biasa ya. Keren banget. Yang pasti super sibuk tentunya. Nah, Coach Melina waktu itu ikut Eating Reorder atau kenal Eating Reorder itu ceritanya gimana nih? Dari siapa kah? Nah, waktu itu saya sebenarnya punya permasalahan di pencernaan tuh. Okay. Jadi saya melakukan treatment bersama dokter, dan dokter itu mengatakan saya untuk banyak makan sayur, makan nutrisi, hindari hal-hal yang menyebabkan inflamasi, kemudian olahraga, hidup cukup. Saya jalani itu di satu periode. Dokter tuh bilang dari hasil medical check-up itu, dia bilang mungkin kamu kurang banyak sayurnya, kamu kurang banyak buahnya, karena penurunan waktu itu saya lagi mau menurunkan kadar pengentalan darah. Oke. HOB. Oke. Jadi sejalan ya, Eating Reorder ya. Obat adalah makanannya kan. Yang si dokter ini juga bilang itu, makanannya itu adalah obatnya. Jadi kami nggak perlu minum darah. Dari makan itu bingung. Perasaan saya itu makan sayur itu udah banyak banget. Sehari 6 botol gitu. Di dalamnya ada sayur, ada lemak baik, ada yogurt, ada minyak, ada itu. Tapi masih kurang juga. Sampai bingung. Sampai di mindset saya, di pikiran saya hanya mau sehat.
saya hanya mau terbebas dari dari rasa lambung yang nggak enak banget gitu. Oke. Sampai nanti karena di pikiran saya itu sedang sehat dan saya ada terbesit makan sehat itu kayak apa sih? Oke. Mungkin ya gitu. Iya, Sampai iya. akhirnya saya ditelepon. Kebetulan saya temenan sama Cici Iren. Nah, Cici Iren posting di sosial media dia. Iya. Dia tuh berubah banget, turun banyak banget. Terus aku tanya, itu ikut diet apa lagi? Karena saya tahu sebelumnya dia ikut apa gitu dan balik Oke. lagi itu kan juga tahu gitu. Terus dia bilang enggak mah, aku cuma makan tidur jalan-jalan aja. Cuma kata-kata itu. Terus sekarang lagi makan sehat, katanya dia gitu. Hah? Agak bingung kan? Oke. Tapi makan tidur jalan-jalan apaan sih? Terus dulu kan kita tuh nggak ada tuh yang namanya freezing makan tidur jalan-jalan ya sih. Jadi kan posisinya cuma dikasih ini lu daftar aja. Oke, benar ya. Tanpa aku tahu ini programnya apa, seperti apa, biayanya berapa, itu aku nggak tahu. Tapi aku langsung spontan karena aku punya pemikiran saya mau sehat. Yes, yes. Ya udah aku klik, aku daftar. Udah segitunya aja saya ikut PRT cuma gitu doang. Karena saya pengen tahu makan sehat itu kayak apa sih. Sesimpel itu tuh awalnya. Dan Oke. saya kebetulan tidak, misalnya kalau dari segi profil BMI saya tidak over pada waktu itu. Udah istilahnya parameternya udah normal ya. Kurang. Di Jadi nggak. 25 kalau nggak salah. Di Yes, yes. 23, 24 loh gitu. Dari bawah normal. Coach izin, boleh agak dekat mungkin suaranya tadi agak kurang jelas. Tadi Sekarang coba lagi tes ya. Yes, yes, udah lebih baik tentunya. Oke, jadi ceritanya semudah itu melihat perubahan yang terjadi di Iren ya. Ini semudah Iren. itu gampang. Itu Iren tadi. Oke, luar biasa. Beliau idolanya kita semua tentunya ya. Inspirasi juga. Ini juga sama mungkin di saya kalau ngomongin Ciren. Waktu itu ikut pertemuan pertama dengan Coach Roy, ada video yang diputarkan tentang beliau, itu juga menginspirasi luar biasa. Beliau dengan foto apa namanya, aqua galon atau tabung gasnya, luar biasa banget. Itu yang bikin kita oh iya ternyata bisa juga ya untuk semakin sehat. Nah, kan nggak tahu ngapa-ngapain, pokoknya langsung daftar aja. Waktu ketemu pertama kali dengan Coach Roy, waktu dijelasin, oh iya, kamu perlu nanti nimbang-nimbang ya, makannya sekian banyak ya, tidur apa, dan lain hal. Adakah apa namanya ya, sesuatu yang muncul di benaknya Coach Melina kali itu? Saya tuh urusan nimbang-nimbang saya nggak masalah. Saya tuh kenanya dengan kata-kata umur di tangan Tuhan, kesehatan di tangan kita. Oke. So there is the magic word ya, the magic word. The magic word yang ngalahin semua kendalanya gitu ya. Oh iya ya, bener juga ya. So di tangan kita juga untuk supaya bisa sehat tadi gitu kan ya. Jadi kalau yang kita selalu bilang apa, niat mengalahkan kendala ya bener-bener itu. Nah, udah tahu tuh seperti tadi apa namanya, you are hypnotized by the word of Coach Roy, umur tangan Tuhan, kesehatan tangan kita. Perjalanannya di Coach Melina sendiri gimana? Maksudnya kan tadi kita tahu Coach Melina sibuk banget ya. Kadang teman-teman tuh bilang, iya Coach, aku tuh kerja gitu ya. Gimana nyiapin? Apalagi ini supposed to be bukan alasan lagi buat teman-teman. Anaknya juga, Coach Melina anak 2 gitu. Saya juga anak 2 gitu. Tos ya. Pasti perlu persiapan juga dong untuk di rumah kan. Nah itu gimana nih Coach persiapannya, preparationnya untuk bawa bekal? Pastinya bawa bekal dong. Ujung akhirnya kan. Oke, boleh di-share Coach. Sebenarnya
dulu tuh saya selalu punya alasan untuk tidur malam. Oke. Nggak cukup waktu, tapi saya selalu menyibukkan diri yang sampai akhirnya saya bisa tidur di atas jam 12 malam. Agak pulang kantor, hanya langsung beres, misalkan nemenin anak, saya dealer, istirahat misalkan. Enggak, ini anak udah tidur, saya nyari kerjaan. Entah itu saya ngutak-ngutik di dapur lah, salah gitu loh. Tapi satu kali saya pernah dibilang sama saya, kayaknya stres. Dia pikir itu saya mencari kesibukan karena saya nggak bisa tidur. Oke. Saya juga nggak tahu kenapa gitu, tapi saya punya alasan untuk tidak tidur di bawah jam 12 dengan segala, tapi bukan nganggur ya, bukan scrolling, bukan apa, tapi nggak aja gitu. Ada aja yang kerjain ya. Nah, ketika ikut program Isi Reorder ini, entah gimana, mungkin karena tekad, niat, dan ingin hasil yang baik, karena saya punya permasalahan kesehatan dan saya sangat menginginkan masa terbebas dari itu semua, saya tuh bisa aja tidur sama dulu saya bisa tidur, terus dengan makannya juga gampang untuk agenda kerja. Saya bisa tadinya menyiapkan waktu untuk makan, untuk bikin workshop, untuk mengerjakan semua PR setiap closing dari awal sampai akhir, itu benar-benar jalannya dengan niat dan tulus kayaknya deh. Keren. Jadi itu enggak, saya tuh boleh dibilang nggak ada yang namanya makan di luar menu. Oke. Keren. Keren. So, ketika lagi liburan Natal sekalipun, itu nggak bikin saya khawatir. Nah, ayam sama ikan di mana-mana ada, gitu kan. Mau balik lagi ke diri kita kan, makanya ketika teman saya bilang saya mau bisnis trip nih, kan pasti ada ayam dan ikan. Betul. Tinggal kitanya aja gimana mau kreatifnya kita untuk mencari restoran itu. Tapi mungkin itu kali ya, niat dan tulus kali. Jadi teman-teman, benar. Jadi benar banget yang kami berdua juga belajar, dan juga kami juga sampaikan ke teman-teman bahwa kita nggak perlu ngerti caranya gimana, gitu ya. Kita akan didekatkan dengan cara-cara yang mungkin tak terpikir sekalipun, bermodalkan niat tadi, dan tentunya muncul kreativitas yang seperti tadi Coach Melina bilang, dan juga mungkin yang kemarin saya juga diingatkan di beberapa hal di 2 minggu yang lalu, bahwa fokus aja ke on how-nya gitu ya, jangan cari excuse-nya. Jadi kayak tadi, ada kok pasti kalau ngomongin bisnis trip nih, another story lagi ya. Oh iya, kalau saya sering trip gimana ya Coach? Iya, tripnya kemana gitu kan ya. Trip kemana kan tetap aja dong makan, masa nggak makan? Tetap ada yang namanya sayur, tetap ada yang namanya ikan, nasi, dan segala macam tadi. So, ada jawabannya sebenarnya. Jadi kita yang tentuin sendiri. Luar biasa. Dan akhirnya Coach Melina juga menyelesaikan programnya dengan lancar. Kalau dari dengar ceritanya, ini contoh yang baik teman-teman. Contoh yang baik di mana ada aja mungkin yang nggak sempurna, tapi walaupun nggak sempurna, tapi tetap juga mendapatkan manfaatnya. Nah, ada cerita menarik nggak Coach Mel di perjalanannya selama 5 bulan itu? Ketika jadi member? Betul. Ketika jadi member, saya jadi kalau saya lihat sih, saya jadi orang yang berani punya mimpi. Oke. Terus berani nge-set target. Saya mau ngapain sih? Saya mau aja. Terus jadi, kalau saya rasain, jadi orang yang sangat menghargai waktu. Oke, keren. Yes. Karena itu
pendek banget ya sebenarnya. Yang padahal kalau dulu yang subuh begadang tidur di atas jam 12, yang akhirnya besok bangunnya siang banget, tiba-tiba kok cepet banget ya, iyalah kan kita bangunnya di siang banget. Iya betul. Kan udah early lunch, abis itu laya-laya beres-beres, tiba-tiba udah sore malam, besokannya udah selesai kalian gitu kan. Terus hmm, dari perjalanan ini bikin saya jadi lebih benar sih orang bilang lebih sabar. Bukannya dulu saya orang yang nggak sabar, enggak, tapi makin sabar. Itu saya coach. Oke. Terima Saya kasih diingatkan. bukan yang orang yang senggol bacok, enggak, tapi makin sabar. Rasa gratefulnya semakin tinggi, rasa bersyukurnya benar-benar yang eh, lebih dalam lagi, lebih ya ibarat mungkin kalau tabungan lebih banyak lagi, tabungan rasa syukur itu. Yes, keren banget ya. Jadi teman-teman bukan hanya kesehatan yang tadi disampaikan, bonusnya tadi teman-teman udah dengar sendiri. Jadi Terus lebih saya turun sabar. 12 kilo waktu itu. Nah itu mau ditanya tapi dia udah ngomong sendiri. Teman-teman bukan buat kompetisi katanya, hanya untuk memberikan apa namanya motivasi buat teman-teman. Coach Benar. Mel 5 bulan, 5 bulan turun 12 kilo. Luar biasa ya. Benar. Dulu kebayang Malah nggak sih ada Coach? yang enggak, karena kan Sama saya sekali ya? kan berawal normal sebenarnya Yes, kan. yes, BMI 2324 tuh normal kan. yes. Jadi kalau orang lihat saya tuh enggak besar, enggak gemuk ya, berisi. Karena Terus ya, oke. fisiknya berisi gitu. Nah, Coach hilang-hilang sebenarnya. menargetkan. Jadi enggak pernah menargetkan Hmm, kalau harus turun sekian kilogram ketika oke. ikut eating disorder. Yang saya targetin waktu itu PR adalah angka kekentalan darah saya Dan akhirnya, turun wow. normal tanpa obat kekentalan darah. Jadi emang dokter itu ya emang sih, mungkin saya dipertemukan dengan orang-orang yang luar biasa ya, seperti yang kita pelajari kan, ketika kita ingin sehat semuanya itu akan Yes, mendukung. Saya juga nggak tahu saya bisa ketemu dokter biomedicine yang memegang teguh bahwa makanan adalah obat, yang mana yes, yang itu kita tahu pengobatan di luar sana jarang sekali yang seperti ini gitu kan. ya, Terus saya dipertemukan dengan Cici Iren, terus saya dipertemukan dengan eating disorder, saya dipertemukan dengan komunitas, sampai dengan hari ini saya benar-benar nggak kepikiran gitu loh, bahkan untuk bisa turun 12 kilo aja nggak kepikiran, karena itu saya nggak pikirin itu gitu loh. Itu coach saya sempat bilang sama saya kan, ntar lu kayaknya lu bisa nih turun 10 kilo. Waktu itu saya cuma ketawa-ketawa, ya. 10 kilo saya sama ini masih muda, aja susah banget. Itu sampai nggak makan coach 3 hari, terus Oke. stok cuma minum yang Iya, iya, botol itu iya, doang, iya, iya, iya. turun enggak, lemes ya, Nah, kayak gitu-gitu. anyway keren, keren banget ceritanya, happy banget juga dengernya. Dan juga teman-teman satu hal yang kami coaches alami gitu ya, cerita-cerita seperti ini yang kami dapatkan dari teman-teman itu bikin kami happy, bikin kami bersyukur banget bahwa ternyata kami pun bisa berbagi, bukan hanya selalu terkait dengan materi. Nah, teman-teman, Coach Mel tadi udah dengar ceritanya dari awal sampai dengan akhir program. Nah, apa yang bikin Coach Mel waktu itu mau ikutan sebagai asisten coach? Apa sih? Oke. Waktu itu ketika saya selesai program, sebenarnya kenapa saya waktu itu membantu sih, pada dasarnya aku senang masak sebenarnya. Oke. Saya suka masak. Terus udah gitu saya merasa saya itu kan masih sedikit banget loh, masih Iya, kan betul. dengan
Hilang coach, hilang suara. Sorry. Tadi pas sedikit banget. Sedikit. Udah. Oke, gimana tadi sedikit banget? Yang coachnya sedikit banget. Atau pakai speaker kali, pakai speaker. Tes. Oke teman-teman, tadi ceritanya baru sampai Coach Mel menyelesaikan programnya, turun 12 kilo, dan di Eating Reorder buat teman-teman yang sudah menyelesaikan program, kita akan invite teman-teman yang juga mau tetap ada di circle Eating Reorder sebagai asisten coach. Nah, Coach Mel juga sama. Nah, ini lagi tanyain apa yang bikin Coach Mel waktu itu mau ikutan tetap di circle ini dan berbagi waktunya juga sebagai asisten coach. Nah, belum ada kok suaranya. Tes. Tadi ke mute. Nah, ini. Loud and clear. Better. Jadi aku pengen lebih banyak lagi orang yang terbantu dari ini. Sometimes memang di grup itu ada coach, ya. Tapi namanya juga ya. Tapi member banyak banget. Member itu kan karakteristiknya beda. Ya. Saya unik termasuk kritis karena saya selalu sama Coach Dana punya pertanyaan yang tidak bisa kata sabar dan ikhlas. Mungkin kamu nggak sadar ya, kamu paling menjawab pertanyaanku gitu kan. Nggak Oke, boleh ceritain, ingatkan kembali. Iya, jadi waktu itu saya mungkin boleh dibilang ketika mulai program saya mulai tahu ini konsepnya tuh kayak apa sih gitu kan. Kok nggak boleh makan ini, nggak boleh makan kok makannya cuma segini. Terus udah gitu waktu itu apa ya, intinya saya cuma mau tanya ini. Kebetulan sedikit lebih paham segala macam. Jadi waktu itu aku sempat nanya, nah ini tuh konsepnya kalori atau apa gitu kan. Tidak ada yang menjawab di sana. Salah kamu deh yang akhirnya adalah ngasih sedikit clear informasi yang bukan hanya sepenggal gitu kan. Sepenggal gitu, kayak gitu-gitu. Nah, aku merasa aku masuk salah satu member yang cukup kritis. Di setiap perjalanan pasti ada 1-2 orang member kritis. Yes, saya sepertinya perlu membantu gitu. Untuk jawab teman-teman yang kritis gitu. Dia sudah paham konsepnya seperti ini, tapi dia ada hal-hal yang pengen dia tahu supaya perjalanan dia semakin sempurna gitu. Ya ibarat kita mau tur, tahu nih turnya ke sini, tapi pengen tahu dalamnya tuh rutenya kemana. Kayak gitu. Ada orang yang udah saya aja sama programnya, gue nggak gue ikutin aja. Tahu nih tanggal sekian kemana kan ada juga yang orang kayak ada betul. Nah, berarti itu ceritanya kenapa mau jadi asisten coach. Nah, luar biasanya Coach Mel juga akhirnya memutuskan untuk menjadi coach, teman-teman. Nah, apa yang mendukung keputusan tadi? Ya, saya tuh jadi coach lumayan dibilang mikirnya tuh lama sampai sadarnya lama katanya. Dalam 2022 Februari saya bahkan memutuskan kayaknya mau itu di Juni 4 bulan 23. Jadi 1,5 ya. Oh, 1,5 Cuman ya di asisten coach aja. Nggak yang bahkan nggak
jadi coach gitu. Iya. Satu kali coach Roy itu juga sempat japri. Iya. Intinya itu aja gitu loh, kalau orang yang punya luar biasa, Iya. tidak membantu banyak orang. Kayaknya kurang. Nah itu tuh lumayan saya juga ya gitu. Ya gitu. Terus saya punya impian tuh pengen kalau misalnya sehat, saya pengen sehat, saya pengen Amin. sehat gitu. Amin. Saya semua dekat orang-orang yang saya sayang. Okay. Ya, kenapa enggak saya sebaik gitu. Saya sendiri udah ngejalanin, gimana udah keluar pun ya, menurutnya kesehatan saya makin bahkan makin kesini makin lebih bervalue gitu. Okay. Banyak perubahan, banyak semakin hari semakin positif gitu, makanya udahlah kita coba. Oke, jadi teman-teman tadi udah dengar yang bikin Coach Mel mau berbagi kabar baik dengan orang lain adalah tentunya harapannya mau orang terdekat semakin sehat dan makin banyak lagi orang yang juga sehat karena benar-benar yang kami lakukan ini mudah dan menyenangkan teman-teman. So patut untuk dibagikan ke semua orang. Nah, teman-teman, by the way, Coach berikutnya buka kelas lagi kapan? Sekalian boleh di-share. Juni. Oke. Tapi tadi putus-putus. Jadi teman-teman kalau nanti mau ikut dengan Coach Mel, jadi kita itu sekarang udah ada lebih dari 40 coaches dan harapannya nanti akan ada 100 coaches gitu ya. Dan juga bisa jadi teman-teman salah satunya yang mampu membagikan kabar baik ini. Nah, teman-teman bisa cek di website Hitting Reorder, luar biasa sekarang Hitting Reorder sudah punya website. Teman-teman bisa lihat di sana ada jadwalnya Coach Mel mulai mengajar berikutnya itu di tanggal 19 Juni. Oke. Bisa cek langsung, tanyakan ke Coach Mel atau nanti bisa cek Instagram Hitting Reorder atau nanti bisa tanyakan ke saya juga. Nah, teman-teman, satu hal lagi, tadi kabar baiknya luar biasa ya. Bagaimana ceritanya Coach Mel, tentunya beda-beda teman-teman. Ceritanya setiap orang yang tentunya menarik dan bisa jadi acuan buat teman-teman yang punya mungkin profil seperti Coach Mel. Ternyata bisa juga loh, sesibuk itu sehatnya didapatin. Dan bahkan juga bisa meluangkan waktu untuk berbagi kabar baik dengan orang lain. Nah, yang satu ini adalah kabar baik yang saya juga pengen dengar beneran. Ya beneran dari kemarin, Mas, pengen dengar beneran. Coach Mel baru saja menyelesaikan half marathon pertamanya. Tepuk tangan teman-teman. Yeay! Luar biasa. Happy banget tentunya ya, Coach. Yes, happy. Ini juga value yang saya order juga loh. Jadi yang saya bilang nggak pernah mimpi hari 21 kilo. Oke. Dari itu ya, tapi ya udahlah, 10 kilo ya cukup 1 kilo. Mau ngapain? Mungkin saya tuh takut sampai, tapi saya berlindung di kata mau ngapain sih? Tinggal gerak sama satu hari saya tuh terinspirasi juga. Dia tiba-tiba dari siapa? Sorry, putus-putus. Dari siapa? Coach Roy. Oke. Tiba-tiba tidak pernah lari. Terus dia daftar full marathon. Oke. Terus kita yang jeblek gitu. Gila. Gue kayak untuk berani itu sampai yang dari situ mulai berani punya mimpi. Saya
itu di tahun lalu Pak Coach Roy selesai full maratonnya, saya langsung kayak semangat. Emang kalau ada di komunitas yang menyebarkan vibe terus semangat yang baik, ya kayak tertular gitu loh. Nular ya. Bahasanya kalau kontaminasi, tapi kontaminasi yang baik ya. Oke. Itu kayak ngerasa itu ini semangat kayak dia aja bisa, tapi nggak bisa gitu kan. Ya udah, nggak berani full misalnya. Tapi mulai aja dulu gitu, daripada saya nyaman dengan ke zone saya yang 10 kilo sih so far sih saya dari yang hanya penting gue selesai Iya. dapat medali. Makin kesini beda, ada targetnya 10 kilo 1 jam, next gue mesti lebih cepat apa ya gitu. Ada proses lagi yang mau lebih baik, dan saya tidak membanding dengan teman saya atau Yes. orang lain, tapi mau jadi seseorang yang lebih baik sebelumnya. Oke, yang tadinya hanya berpikir seperti itu, akhirnya saya memberanikan diri untuk daftar half marathon. Jadi waktu itu persiapan saya tuh 4 bulan. Jadi ketika toh saya mesti bikin, bukan cuma aja ya, lari juga bukan cuma aja, Iya. ada persiapannya. Iya. Saya siapin ada komunitasnya, Oke. terus saya ikut pelatihannya, Iya. ikut apa itu ajakan coachnya, yang dengan pelatihan diberikan, dan saya akan selesai. Bahkan saya mengalami apa ya, saya tuh di ada aja gitu. Saya tuh sampai apa gua belum siap ya. Kok gue dikasih gini sih, ankle kaki sakit, kiri saya jatuh bener-bener terus pinggul sakit 1 minggu race, pinggul sakit dan kanan saya sampai sempat berpikir, ada kalanya pikiran mensabot dengan kata gue belum siap ya. Iya. Kan? Terus tapi ada, kamu udah latihan, kamu udah ikutin kamu ikutin latihan diberikan sama coach kamu, even coach kamu bilang Yes. Terus saya ke dokter juga bilang, tapi habis itu kita lanjut. Nah itu ada di yang saling memberikan, plus teman-teman woman ini juga semuanya. Mereka bilang udah pelan aja ya Mel, aja ya badan, nggak usah maksa ya. Kalau sampai kenapa, jangan maksa. Yang penting, maksudnya itu tuh hal-hal positif semua itu dapetin, itu kayak punya sendiri. Sampai coach Dana tips, coach Robert tips gitu, itu semua input in semuanya. Finally dari belum lagi dari mana? Dari penyelenggara. Oh iya, kalau itu mah tidak perlu kita bicarakan di sini, yang jelas semua udah tahu ceritanya. Betul. Saya tidak yang diajarkan yang ya benar. Jadi eating disorder punya salah satunya adalah netral. Netral itu saya pakai ini 7 tips saya. Karena saya bilang oke, saya sakit, tapi saya mau ikut. Saya datang ke dokter, saya mau ikut resmi. Oke. Dokter cuma bilang, tapi
Harusnya dia selesai tipsnya udah bilangnya overuse. Oke. Waduh, ya oke, kita coba terapi seminggu, saya ikutin. Itu yang saya lakukan. Kemudian saya netral lagi nih, lakuin treatment apapun itu nanti jadi di hari Iya. sudah. Iya. Saya usaha nih, dokter suruh istirahat, saya istirahat, nggak yang maksa. Tapi memang niat saya selesaikan race itu bener-bener tinggi. Saya tuh bener-bener pengen banget. Banyak orang-orang saya gitu. Kemudian teman, belum lagi di komunitas, yang udah pasti kita pasti gitu. Ya udah akhirnya Amin setuju udah saya jalani terapi, kemudian muncul lagi isu-isu lagi netral gitu. Oke. Netral gitu kan. Sampai ada titik di grup WhatsApp kita. Iya. Saya ditanya, netral sampai sekarang? Yes. Aku netral. Aku tidak peduli. Jadi aku sampai kamu caranya supaya tidak cedera, Iya. kita menyelesaikan sampai akhir dengan baik. Ya. Ketika tadinya dibilangnya diberikan A, B, C, D, tapi ternyata hampir satu ternyata tidak disebutkan. Ya, kita nih cewek-cewek. Oke, guys, kita high preparation. Jangan bergantung dengan penyelenggara. Apa yang bisa kita bawa. Apa aja yang dibawa? Apa aja yang dibawa? Jadi waktu itu ya, Sorry? ternyata harusnya dapat Oke, Sultanic Water. Ya. Ya. Harusnya dia akan snack. Oke. Tidak, belum juga. Nah, ada beberapa hal-hal kok begini ya. Jadi underestimate. Tapi itu dimention kan? Dimension ke semua kan ya? Enggak, ya dari story yang jadi bukan dari bukan. Tapi ada juga yang dari penjualan. Kita tidak dapat. Itu kan bisa. Pas medali teman-temanku. Ini ada singa. Ada medali masih bisa. Netral dong ya. Iya, kirim gitu. Kalau kirim, saya masih kalau tapi karena dibaca dapat oke, ini karena kelambatan karena udah netral, saya bilang ya udah. Yang kita udah tahu temanku tuh udah water bisa nggak dia bawa oke. Hotel nggak ini jadi rasa ya sudah gitu apa yang benar ya, kayak ada kita bilang ya bisa kita lari hidrasi kan, ya sudah kita bawa terus ya benar ya. Gitu, kalau kita bergantung penyelenggara aku nggak tahu juga. Kemudian akhirnya karena komunitas sangat positif, ini sangat benar-benar semuanya ya udah kita preparation deh, kayak antiseptik ada kontas ada apalah segala macam yang terasa dirinya butuh. Saya bawa salon sendiri misalkan, tidak bergantung medis dari penyelenggara. Enggak. Benar-benar semuanya jadi siapin sendiri. Sampai kalau pengen bawa serasa pengen bawa semuanya. Cuman kan jadi saya berprinsip kontrol. Tapi kalau yang tidak udah mau mana? Jadi berguna banget ya apa yang kita pelajarin ya. Bahwa
bahwa kita perlu yakin bahwa satu hal, kita tidak bisa mengendalikan orang lain, yang bisa kita kendalikan diri sendiri. So, yang waktu itu disampaikan, diceritakan Coach Mel ke saya, high preparation, less expectation, itulah yang terjadi. Anyway, nanti penasaran saya, Coach, boleh dong nanti di posting mungkin high preparation-nya itu sampai serius selengkap apa isinya, biar teman-teman juga terinspire. Oh iya ya, whatever yang terjadi nanti perlu juga dan bisa juga kok, dan ujung-ujungnya finish juga teman-teman, iya kan? Kalau menurut teman untuk dia bilang 3 jam Bagus lah. itu bukan target, tapi ya Oh, sudah. targetnya lebih, Iya. targetnya lebih. Wow, keren. Kan kita punya mimpi. Benar. Anyway, keren banget Coach Mel ceritanya. Thank you. Harapannya ini nanti recordingnya jauh lebih bagus ya nanti, karena tadi ada beberapa mungkin yang I don't know, mungkin problem sinyal. Anyway, thank you banget sudah menyediakan waktunya di hari libur ini. Ceritanya very inspiring, termasuk buat saya juga, apalagi yang lari tadi. Saya juga baru ingat lagi, iya, Perdana dulu waktu itu ngingetin ke teman-teman gitu, which is itu yang dilakukan teman-teman juga sekarang. Thank you banget untuk diingatkan, untuk bagi kita coachesnya juga perlu sadar untuk apa ya, lebih lagi memberikan informasi kepada teman-teman, walaupun kita sadar ya belum tentu juga kita bisa menyenangkan semua orang gitu ya, Coach. Anyway, luar biasa Coach Mel, thank you banget. Harapannya kita tentunya kita akan ketemu lagi ya, I don't know, mungkin dalam waktu cepat atau pada saat nanti ulang tahun, nanti itu nanti ya teman-teman, ulang tahunnya Eating Reorder. Nanti biar dari Eating Reorder aja yang akan announce kapan ulang tahun Eating Reorder, dan pastinya akan luar biasa banget. Harapan juga bisa lari bareng, ya, bersama dengan siapa lagi ya? Ada Coach Eto, Coach Ruli, Coach Roy. Siapa lagi teman-teman coach yang juga nanti kita ikut bareng lari. Tentunya semakin sehat dengan semua orang. Anyway, sebelum kita akhiri Coach Mel, sebelum kita kembali ke aktivitas kita, ada yang terakhir mau disampaikan oleh Coach Mel? Apa? Ada yang mau disampaikan? Oh, terakhir mau sampaikan itu sih paling tadi, kita tidak bisa mengontrol orang lain, kita bisa mengontrol diri, termasuk dalam kita tidak bisa melarang orang tidak makan, tidak makanan, tapi kita bisa mengontrol apa yang masuk. Betul. Kita bisa mengontrol apa yang masuk ke dalam tubuh kita, betul ya? Semua ada di diri kita sendiri. Luar biasa. Baik. Terima kasih sangat banyak kepada Coach Mel. Dan aku udah Oke teman-teman, itu aja dari Coach Mel dan Perdana untuk hari ini. Kita akan bertemu lagi di minggu depan, di Rabu Bersinar berikutnya, tentunya harapannya dengan kabar-kabar baik berikutnya. Oke, thank you Coach Mel. Bye-bye. Bye-bye teman-teman. Coach Aal, bye-bye. Aku N ya. Dah.